Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muntaqimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kan. Maulaya salli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam segala usahanya dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, berikan rizki yang halalan thayyiban amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang sejuk, kajian kita pada hari ini yaitu keutamaan salam serta perintah untuk menyebarkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan sekali-kali engkau masuk ke sebuah rumah ghairu buyutikum, selain rumah Anda sendiri, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha,
sehingga mendapatkan izin dari yang punya rumah, atau Anda telah memberikan salam. Jadi jangan masuk ke rumah orang tanpa memberi salam. Ini sebuah pelanggaran baik dalam ajaran Islam maupun tata krama dalam kita bertetangga maupun sesama manusia. Jadi masuk ke rumah orang jangan nyelonong aja, mesti harus mengucapkan salam. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Dalam surat An-Nur ayat 27 dilarang kita ini bagi orang-orang yang beriman masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Caranya memberikan salam. Dalam ayat lain surat An-Nur tapi 61 Allah berfirman, "Faida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan." Faida dakhaltum, maka apabila engkau masuk buyutan, pada sebuah rumah, asal kata bait, baitun rumah, jamaknya buyut, baitun buyut. Fasallimu ala anfusikum, hendaknya engkau memberikan salam. Tahiyatan min indillahi, sebuah kehormatan kepada penghuninya, salam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan serta kebaikan. Ini anjuran Al-Quran surat An-Nur ayat 61. Rasanya kalau masuk rumah orang nggak salam itu songong. Memberikan salam macam-macam. Orang Islam yang lebih menyeluruh rahmatan alamin, assalamualaikum. Ya, 3 kali berturut-turut tidak dijawab salamnya, jangan nekat masuk terus begitu. 3 kali berturut-turut, apalagi ketok-ketok pintu nggak ada yang jawab, jangan langsung dorong pintu masuk. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berbalik, jangan diteruskan. Makanya rumah yang pagarnya tinggi hendaknya dikasih bel buat pencet bel atau tanda masuk. Kadang-kadang kita asik di dalam rumah nonton TV, TV-nya kenceng, ada orang salam nggak kedengeran, sehingga dia balik lagi, padahal jauh-jauh dia balik lagi, kasihan. Maka dari itu sebelum bertamu juga banyak cara. Kita janjian dulu, kita mungkin WA atau kita mungkin telepon dan sebagainya. Bisa cara-cara untuk tidak kecewa ya. Kalau sampai jauh-jauh datang tidak dijawab salamnya, nggak jadi ketemu, kan kecewa. Maka ada cara janjian lebih dulu. Ditambah lagi memperkuat bahwa masuk ke rumah orang maupun kantor orang harus izin. Ayat ini surat An-Nisa ayat 86. Wa idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Idza khuyyitum, jika engkau memberikan penghormatan atau memberikan salam, ya, bitahiyatin, dengan salam hormat, kula nuwun, apalagi bahasanya, ya, punten, punten, ya. Ada bahasa masing-masing, lain daerah, lain bahasa. Itu adalah kode cara kita mohon izin mau masuk. Ya, sepada. Ya. Maka kalau ada orang salam seperti itu, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Dibalas dengan yang lebih baik artinya lebih lengkap. Kalau kita cuma mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, ya, itu baru impas. Kalau jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih lengkap. Artinya apa sih? Assalamualaikum, keselamatan buat Anda semua. Terus jawabannya waalaikumsalam, dan juga buat Anda semua. Warahmatullahi wabarakatuhu, rahmat dan keberkahannya Allah juga buat Anda. Jadi jawabannya lebih lengkap karena itu bentuk doa. Assalamualaikum bentuk doa. Di dalam bahasa Arab, sastra Arab, antara muzakkar dan muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Kalau sudah disebut bentuk laki-lakinya, maka termasuk juga adalah perempuannya. Contohnya kata ganti kum. Ini isim domir, menunjukkan kamu laki-laki banyak. Tetapi disebutnya kum laki-laki banyak sudah mengandung wanita atau perempuan banyak juga masuk. Maka ketika kita memberikan salam kepada ibu-ibu, itu tidak perlu lagi dengan domir kunna, ditambah-tambahin assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diperlukan. Namanya pemborosan bahasa. Karena disebut kum itu adalah sudah termasuk di dalamnya adalah wanita. Padahal itu kan kata ganti orang laki-laki. Ibu-ibu juga memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat yang sudah Rasulullah contohkan seperti itu, assalamualaikum, baik laki-laki maupun perempuan. Sama juga dengan kita misalnya wa ana minal muslimin, ya, itu kan doa. Wa ana minal muslimin, muslimin itu Islam laki-laki, termasuk juga adalah Islam perempuan. Tidak perlu wa ana minal muslimat diganti begitu, nggak perlu. Ya. Wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan kami semua golongan orang-orang muslim. Ya, itu. Jadi assalamualaikum itu sudah mengandung laki-laki dan perempuan. Ketika di kantor-kantor dan di tempat-tempat mana semuanya salam hampir sirna, hampir hilang, jarang orang mengucapkan salam, apalagi bawahan terhadap atasan. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, ya. Tidak pernah mengucapkan salam, hampir punah. Dikeluarkanlah statement baru oleh Gus Dur. Udah enggak usah mengucapkan assalamualaikum, cukup kalau pagi selamat pagi,
Kalau siang selamat siang, kalau sore selamat sore. Dia kiai menganjurkan seperti itu. Para ulama kiai-kiai seluruhnya marah sama Gus Dur. Marah. Dari Jawa Timur datang berbondong-bondong ke Jakarta mau ngomelin Gus Dur. Gus, kenapa Gus membolehkan bahkan menganjurkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore? Bukankah kita memiliki salam yang bagus itu assalamualaikum? Itu lebih lengkap, baik pagi, sore, malam, kapan saja assalamualaikum itu lebih bagus daripada selamat pagi dan selamat siang. Jawabannya apa? Dengan begitu aja kok repot. Jadi Anda semua masih perhatian. Kalau Anda semua masih perhatian, buka kitabmu, buka bukumu, dalilnya yang mana, keluarkan fatwanya. Sehingga orang-orang itu enggak hanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore saja, biar mereka melek matanya untuk mengucapkan assalamualaikum. Kenapa Anda tidak tegaskan seperti itu dari dulu-dulu? Jadi apa? Ya tujuannya biar Anda mengeluarkan fatwa. Ya Allah, lah kirain sih mau ngapain gitu ya. Nah, kalau suruh milih bagaimana? Terus pilih yang mana? Ya pilih assalamualaikum. Cuma jangan hanya saya aja yang nganjurin. Anda, para kiai, para ulama, anjurin supaya assalamualaikum. Ya Allah. Jadi dengan cara-cara seperti itu kontroversial supaya orang itu bangkit. Bangkitlah kamu, bangkit. Buka itu dalil-dalilnya. Baru ketemu. Wa qala ta'ala hal ataka hadisun dayfi Ibrahim al-mukarramin. Ini hadis qudsi ya. Bukan, Quran. Iddakhulu alaihi faqalu salama qala salamun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Nabi Ibrahim lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab salamun. Jadi Nabi Ibrahim pernah kedatangan malaikat Jibril, Mikail, Israfil berbaju putih, pakai serba putih, di tengah malam datang ke rumah Nabi Ibrahim bertamu. Kira-kira kalau kita yang ditamuin gimana? Malam-malam jam 1 atau jam 2 malam datang, gede tinggi orangnya, berpakaian putih-putih, 4 orang datang, ketok pintu. Salamun. Dijawab salamun. Tanpa curiga Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Nabi Ibrahim dikenal dengan orang yang senang untuk bersedekah. Daging yang ada di rumah, pakar yang ada dikeluarkan semuanya. Ternyata tidak dimakan, tidak diminum. Yang datang adalah malaikat. Dipaham-pahamin kok kakinya gak napak tanah nih. Merinding kalau begitu ya. Ini artinya kehadiran malaikat pun kepada manusia memberikan salam. Manusianya Ibrahim menjawab salam. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan itu nyari teman, Pak. Nggak kayak kita ngumpet-ngumpet.
Kita mau makan dari teman gitu. Aduh, supaya enak, supaya berkah. Nih bapak-bapak ahli makan, rumah makan mana yang kelihatan kabarnya enak belum didatengin? Semuanya sudah. DKM-nya sudah sering keliling kemana-mana cari makan yang enak. RW-nya jago makan di mana warung yang enak. Yayasannya bagus. Rumah makan mana yang belum didatengin sama dia? Allahu Akbar, ya. Nah, itu kalau makannya di warung-warung yang enak, begitu di restoran enak, ngajak temen, itu ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa itu. Iya. Wa an Abdullah Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih disepakati para muhaddisin ya. Dari Abdullah bin Umar bin As, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul Islam ya Rasul? Bagaimana Islam yang baik wahai Rasul? Jadi menanyakan tentang Islam, Islam yang baik. Bagaimana Islam yang baik ya Rasul? Qala tut'imut ta'am. Rasulullah menjawab, yaitu kamu memberi makanan. It'amut ta'am atau tut'imut ta'am, beri makanan orang lain. Ini Islam yang baik. Ada orang Islam pelit, aduh repot deh ya. Bakhil, kikir ya. Rasulullah menganjurkan Islam yang baik bagaimana? Beri makanan orang lain itu. Kemudian wa taqra'us salam, dan ucapkan salam kepada mereka. Terutama adalah man arafta, pada orang-orang yang Anda kenal. Wa man lam ta'rifu, dan juga orang-orang yang Anda belum kenal. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih itu diantaranya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat bahwa hadis ini sahih. Kita supaya memberi makanan pada orang lain, membantu kepada mereka. Kalau ada jamaah masjid yang rajin ke masjid kemudian sampai kekurangan makan, bilang sama DKM, Pak, saya mau pinjam duit. Dan DKM kasih ya itu. Gak usah pinjam, nih beras 5 kilo. Ini baru kita terpanggil. Jangan sampai ada yang rajin ke masjid kelaparan. Jangan sampai ada. Yuk dari sekarang, DKM duitnya banyak. DKM makan pulang tenteng itu beras 5 liter. Nih kasih. Jangan sampai ada, diam-diam aja tuh orang masjid diam sampai kelaparan, jangan sampai ada. Makanya rajin ke masjid biar jangan kelaparan. Oh, jam gini hari aja udah ada makanan. Coba apa, nggak hebat sih. Jam segini pagi-pagi masih ada yang tidur ngedekur, kita sudah ada minum teh, makan. Ya subhanallah, luar biasa. Berkah, amin ya rabbal alamin. It'amut ta'am, ini salah satu juga ciri-ciri orang yang hajinya mabrur atau umrohnya mabrurah, itu ya it'amut ta'am, memberi rajin sedekah, sedekah dan sedekah.
Ya alhamdulillah ada tukang di sini, tukangnya ada nih. Tiap pagi ada yang sedekah. Wah luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tukang di sini itu kalau saya pikir tuh, ya Allah makan nggak kurang, insya Allah gitu. Pagi-pagi sudah ada yang nganterin sarapan, siang ada yang nganterin makan. Nah malam diberi kebebasan. Mau pilih tuh apa nasi goreng, apa nasi padang, apa nasi bebek, terserah biar sesuai dengan seleranya. Luar biasa itu. Memberikan salam. Ini kadang kita ketemu itu cuek aja. Anak-anak sekarang itu untuk memberikan salam hormat kepada yang tua itu susah sekali. Itu penyakitnya anak sekarang, nggak kenal dengan orang tua, nggak kenal dengan tetangga, ya kayaknya cuek banget gitu. Kenapa seperti ini? Ini pengaruh daripada gadget, pengaruh daripada HP, pengaruh daripada Google, karena gurunya adalah Syekh Google. Ya. Jadi nggak perlu orang lain, sehingga dengan guru yang manusia ngapain dong saya apa aja bisa belajar di Google, yang belum tahu kita buka di Google ketemu ini saya sudah, akhirnya kurang hormat kepada orang tua, kurang hormat kepada guru. Itu salah satu penelitian bahwa di zaman sekarang anak-anaknya cepat cerdas tapi akhlaknya kurang. Itu cepat cerdas, cepat pinter, bahkan cepat kaya, untuk punya mobil, untuk punya, cepat itu anak sekarang. Asal sudah kerja, sudah paten, tiap bulan dapat gaji, dia kredit mobil, punya mobil, kredit rumah, punya rumah, cepat. Tapi akhlaknya itu berkurang. Ini memberikan salam aja nggak pernah, padahal memberi salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Berarti kita salam itu karena sunnah memiliki pahala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah. Jadi kepada orang yang dikenal maupun yang nggak dikenal, tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan nggak dikenal di mana-mana dikasih salam, itu orang ya kapan minumnya, maboknya di sini sekarang deh. Aduh, dikirain mabok nanti gitu. Mabok salam gara-gara ngaji sama Ustaz Toha, mabok salam, dia semuanya dikasih salam. Ya disesuaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, bersabda Rasul, lama khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam qala idhab fasallim ala ulaika tafarrum minal malaikah nafarun minal malaikah julusun fastami ma yuhibbunaka fa innaha tahiyataka wa tahiyatahu dzurriyyataka. Ini luar biasa hadis ini. Rasulullah bersabda tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah berfirman kepadanya, pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan supaya memberikan salam kepada malaikat. Adam, dalam sebuah kitab diceritakan, dibentuklah, ciptakan Adam itu dari tanah, masukin ruhnya dari kepala. Begitu ruh masuk sampai kepala, mata sudah bisa melihat. Yang dilihat pertama oleh Nabi Adam kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat tauhid. Begitu Adam bisa melek, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi nama Allah bergandengan dengan nama Muhammad, itu kalimat tauhid. Sejak dulu Adam pertama melihat pun sudah kalimat tauhid itu. Bukan la ilaha illallah Adam Rasulullah, tetapi ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kita ada tulisan Allah sebelah sono ya, Muhammad sebelah sono. Di luar juga ada Allah sebelah sono, Muhammad sebelah sono. Dari sini kalau orang yang lihat dari depan, Allahnya sebelah kanan, pas gitu. Yang kita madep ke sono, loh kok Allahnya sebelah kiri ya? Ya iyalah orang madep ke sono. Yang benar yang mana? Ya yang begini. Karena kita ngelihat dari sana kemari. Kalau ini kan nggak ngelihat kita. Jadi sesuai dengan pandangan mata kita ke sana, Allahnya dulu di depan, Muhammadnya di belakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai terus ke perut. Sampailah ke perut. Sampai lengkap ruhnya. Itulah Allah ciptakan Nabi Adam. Pertama yang dilihat oleh Nabi Adam kalimat tauhid. Adam disuruh memberikan salam kepada malaikat. Kemudian dengarkanlah jawaban mereka kepadamu. Karena sesungguhnya jawaban itu merupakan penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu. Oh, luar biasa. Jawaban salam malaikat itu sebuah penghormatan kepada Adam dan anak cucu Adam. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya mengucapkan assalamualaikum. Mereka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya, kita memberi hormat, kita mendoakan. Kalau nggak dijawab, itu kayak kita nanya nggak dijawab, kan enek gitu. Iya, kesel. Iya. Assalamualaikum, diem aja. Assalamualaikum, diem aja. Masya Allah, bikin orang malah jadi sakit hati. Ya. Jangan dijawab yang lebih lengkap. Wa an Abdillah wa an Abi Ubadah Rasulullah SAW amarna Rasulullah min bisab'in bi ibadatil marid bi iyadatil marid wattiba'il janaizi wa tashmitil atishi wa nasrid dha'ifi wa aunil madlumi wa ifsya'is salami wa ibraril muqsimi. Muttafaqun alaih. Ini banyak banget nih anjuran, sampai 7 ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, menyuruh kita semua untuk mengerjakan 7 perbuatan. Apa saja? Yaitu menjenguk orang sakit. Nih, kalau ada orang sakit, anjuran Rasul, jenguklah mereka. Orang meninggal, orang sakit, jenguklah mereka. Kalau perlu cepat-cepat. Jadi ada pekerjaan buru-buru tapi yang berpahala. Halo? Halo Pak? Buru-buru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pekerjaan buru-buru. Artinya buru-buru itu menyegerakan. Dan itu baik. Kalau buru-buru bahasa Jawanya kesusu ya. Kesusu. Kesusu buru-buru ya. Pertama, menjenguk orang sakit.
menyegerakan. Segerakan juga orang sakit. Ada dengar tetangga sakit, cepet-cepet dia datang sebelum orang lain datang. Artinya yang pertama usahakan kalau bisa. Ada orang meninggal, cepet-cepet. Ada orang kena musibah, cepet-cepet. Nah, ini yang seperti ini nih, buru-buru seperti ini pahalanya besar. Kalau orang mengatakan pekerjaan buru-buru kan pekerjaan setan, ya itu iya. Ini tapi kecuali yang tiga ini. Ya, mau menolong orang, mau menjenguk orang sakit, itu buru-buru boleh. Yang kedua, membayar hutang. Bayar hutang, buru-buru, boro-boro, bukan buru-buru, boro-boro. Ya, tarsok, ditagih, enggak besok. Ya. Aduh, janjinya, loh kalau ngomong janjinya jadi ingat lagunya si itu ya, Pak Ngatiman ini, janji nih. Janjinya itu, iya janji nih orang nganti suwe jadi ini gitu ya. Janji nih nganti suwe. Ya. Pinjem duit nggak sampai lama kok gitu ya, sebentar. Kapan? Ya paling 3 hari ya. Giliran sudah waktunya ditagih, belum ada nih, ntar besok ya. Besok sampai seminggu belum, terus nah ini ngolor-ngolor waktu. Mestinya janji 3 hari, belum sampai 3 hari, baru 1 hari dibayar utangnya. Nih lah kok cepet amat? Iya, nggak apa-apa, bung sudah ada ini. Nah, ini namanya menyegerakan membayar hutang, berpahala besar. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan kita apabila sudah waktunya, artinya sudah memang berumur. Jangan dilama-lamain menikahkan anak perempuan yang sudah waktunya. Dalam arti kan kalau di Indonesia 17 tahun sudah boleh nih nikah, belum 17 tahun keburu-buru baru 9 tahun dinikahin. Nah, ini nggak boleh ya, sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Meskipun secara Islam 9 tahun boleh dinikahin. Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah masih umur 9 tahun. 9 tahun masih kecil. Tapi di sana bukan kecil, karena gede-gede turunannya bongsor ya. Dia sudah gede. Umurnya masih 9 tahun. Jadi 3 hal yang menyegerakan ini buru-buru berpahala. Pertama tadi menjenguk orang sakit atau orang kena musibah atau orang meninggal, buru-buru. Yang kedua adalah membayar hutang. Yang ketiga adalah menikahkan anak yang sudah waktunya. Ya, karena kalau lama-lama udah pacaran bahaya, didiamin aja, cepet-cepet dinikahkan supaya selamat. Pertama yaitu jenguk orang sakit. Yang kedua, mengiringi jenazah. Ini mengiringkan jenazah artinya menghantarkan jenazah dari tempat kayak kita biasa di masjid sampai ke kuburan. Ini dianjurkan oleh Rasulullah ini. Ya. Kita memang kadang-kadang kalau yang meninggal orang kaya yang ngiring banyak. Bila yang meninggal orang miskin, aduh, hanya berapa orang yang nyalatin aja cuma sebaris. Yuk tumbuhkan kita, kepedulian kita, jangan dibeda-bedain. Mau orang miskin, mau orang kaya yang meninggal, justru malah lebih diutamakan. Begitu orang miskin yang meninggal, kita datang lebih duluan, bantunya lebih gede. Yang punya hajat orang miskin, kita kondangan lebih duluan. Yang punya hajat orang kaya udah banyak duitnya, kondangannya gede juga. Gilanya orang miskin sedikit.
Bantu kalau niatnya mau bantu, gedean yang miskin. Kondangan, diundang sama orang miskin, datang. Orang kaya, biarinlah, yang lain kan udah banyak. Orang kaya ini, saya nggak kondangan, dia udah banyak duit. Kita orang miskin, kita bantu mereka. Di balik seperti itu, ayo kita mulai seperti itu. Setidak-tidaknya jangan dibeda-bedain, samakan saja, ya. Masalah orang kaya, orang miskin, samakan aja. Ya, diundang, ya kita hadir, kita datang. Ya. Kondangan berapa? Ya semampu kita. Jangan dibeda-bedain. Ntar kalau kira-kira makanannya enak, saya kondangannya banyak. Ya makanannya nggak enak, kita kondangannya sedikit. Ini seolah-olah kondangan itu ditukar dengan nilai daripada makan kita di situ. Ayo dihilangin yang begitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Dihilangin. Kalau kita memang niatnya tuh bantu, jangan ada tukar menukar seolah-olah kita kondangan harus gede karena makanannya banyak, atau di gedung yang begitu ini. Ini makanannya pakai sayur nangka, ya udahlah kondangannya kita yang kecil aja lah. Ini kadang kita belum kepikiran yang seperti itu. Oh iya, samain. Kira di gedung makanannya enak, kondangannya gede. Ya. Maksa-maksain kita, nah ya. Itu semampunya, memang mampunya segitu, ya itu. Cuma manusia memang kadang-kadang kita ya ada nggak enaknya juga, nggak ada juga diada-adain. Biasa aja. Kembali kepada hati nurani kita, kembali. Iya. Jangan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antarkan jenazah. Barang siapa yang menyalatkan jenazah, Allah akan berikan pahala sebesar gunung Uhud. Begitu dia ikut menghantarkan sampai ke kuburan, sebesar gunung Uhud lagi. Berarti dia nyalatkan dan menghantarkan 2 gunung Uhud, pahalanya diraih oleh orang yang melakukan menyalatkan jenazah dan menghantarkan jenazahnya sampai ke makam. Ya. Kemudian mendoakan orang yang bersin. Nah, orang bersin, hadis yarhamu kallah. Kalau laki-laki, ka. Kalau perempuan, yarhamu killah. Sama dengan mendoakan semoga lekas sehat, safakallah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, syafakillah. Ya. Kaki. Ya. Syafakallah, syafakillah, yarhamukallah, yarhamukillah. Nah, ucapan-ucapan begitu silakan mulai digunakan, karena itu mendoakan orang yang kalau bersin itu kan di luar kesadaran. Jadi di luar kesadaran kita bersin, dalam arti kata apa? Tidak ada kesengajaan. Nggak ada kesengajaan bersin itu. Menolong orang yang lemah. Nah, ini termasuk menolong orang yang lemah, dianjurkan. Kemudian membantu orang yang teraniaya. Pak, kalau ada pejabat tinggi, kemudian dia sudah dipecat atau dia di PHK, dia tadinya tuh punya anak buah, kemudian di PHK, deketin dia, dihibur dia, ya, deketin, dihibur. Pejabat tinggi ketangkap KPK, ya. Kalau keluar dari penjara, deketin dia, hibur dia, jangan dijauhin. Ya, dia orang yang sedang drop, sedang mentalnya itu betul-betul jatuh, yang seakan-akan kalau diucapkan, aku sudah tidak ada apa-apanya, aku sudah tidak berguna lagi, aku tidak punya teman lagi. Nah, dalam posisi begini kita nemenin, gembira banget Pak, senang banget itu, senang. Orang lagi jatuh, lagi teraniaya, ataupun katakanlah jabatannya dicopot, kita temenin. Ya. Kemudian menyebarluaskan
salam dan menepati janjinya. Tebarkan salam, uksus salam, tebarkan salam, baik itu salam assalamualaikum maupun salam kedamaian. Salam damai, damaikan orang yang sedang bertikai, orang yang sedang ini. Cuma kalau kita mau mendamaikan rumah tangga orang harus hati-hati ya. Jangan-jangan niat baik hasilnya malah tidak baik. Kadang-kadang begitu, kita niatnya baik, tujuannya baik, diterimanya tidak baik. Masya Allah. Itulah resiko orang berniat baik. Satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yusuf Abdullah bin Salam, dari Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayuhan nas afsus salam. Kata Nabi, wahai manusia, tebarkan salam. Wa it'amut ta'am, dan berilah makanan orang lain. Tebarkan salam, it'amut ta'am, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu, dan salatlah engkau. Wannasu niyamun tadkhulul jannah bisalamin. Terakhirnya apa? Dan salatlah pada waktunya. Salatlah pada awal waktu atau pada waktunya. Wasallu wannasu niyamun. Salatlah engkau di saat orang-orang bertidur. Berarti ini salatul lail, salat tahajud. Ya, salatlah engkau di saat orang-orang lain sedang tidur. Ya. Enak-enak tidur emang ya. Suruh bangun ke air dingin ya. Apa? Niscaya sekalian masuk surga dengan selamat. Dengan begitu kita adalah jalan masuk surga. Pak, afsus salam, tebarkan salam, berikan makan, dan sambunglah silaturahmi serta sholat di saat malam hari. Itu adalah ciri-ciri calon penghuni surga. Orang masuk surga, salam surga itu begini, yang sering dibaca sama Pak Edi sama Pak Yusuf. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini salamnya ahli surga. Orang mau masuk surga sama malaikat, salamun alaikum, keselamatan buat Anda semua, tibtum, ya, kebaikan buat Anda, fadkhuluha khalidin, masuklah Anda ke dalam surga untuk selama-lamanya. Dipersilahkan seperti itu. Masya Allah. Mau masuk surga, penghuni surga, penjaga pintu surga, malaikat Ridwan mempersilahkan dengan ramah kepada orang yang ahli surga. Dikasih salam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Luar biasa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, tentang salam itu sangat penting. Jadi jangan masuk ke tempat orang lain, baik rumah, kantor maupun apa, tanpa ada seizin pemiliknya. Dengan kata lain, tanpa memberikan salam. Memberikan salam kalau sudah 3 kali batasnya, ya, pertama pelan nggak dijawab, agak kencang nggak dijawab, kencang nggak dijawab, ya sudah turunkan. Ketok-ketok nggak ada yang jawab, kita jangan nekat masuk, tapi kita pulang atau jangan diteruskan. Setidak-tidaknya nanya kepada tetangga, ini sebelah ada nggak sih orangnya? Ada kok di rumah mungkin ini. Nah, kalau memang menurut keterangan tetangga ada yang di rumah ada, penghuninya mungkin salamnya kurang kenceng, ya. Sehingga dengan santun dan sopan kita masuk salam. Salam itu sebelum melangkah pintu. Jangan salam sudah sampai di dapur. Iya, salam sih salam. Assalamualaikum sudah di dapur kumnya. Ini nggak benar. Lengkap di depan pintu. Assalamualaikum, belum masuk pintu. Jangan assalamualaikum, buka pintu, kumnya sudah sampai di dapur. Yang di dapur kaget, astagfirullahaladzim orang. Nah ini.
Jangan sampai terjadi begitu ya. Anak-anak kita juga begitu, masuk kamar kita harus ketok pintu, jangan pakai main buka aja. Ajarkan salam, tok pintu, assalamualaikum Pak, Ma. Oh iya, tunggu sebentar. Iya. Giliran ketok pintu, nggak pakai ketok pintu, main buka aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak masuk main selonong aja lagi, tanggung lagi. Ya, repot ya. Mudah-mudahan pagi ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan napi tadi ya, misalnya koruptor 15 miliar atau yang memang itu konon di dalam napi itu mereka masih dapat fasilitas seperti di hotel itu ya, ber AC, ada kulkas, dan tempat tidur mungkin mesin kerja yang empuk. Nah ini sudah mereka para koruptor itu bersalah, berdosa besar, mungkin tambah dosanya dengan Faisal tadi. Apakah ini dosa ini hanya berlaku untuk koruptor yang dapat fasilitas, tempatnya mewah, kamarnya mewah, juga institusi yang melaksanakan itu, arti kantor kantor buinya ya, dari kepala kantor sampai ke bawahannya, itu melayani koruptor tadi. Pertanyaannya maksudnya, apakah dosanya berlipat ganda? Koruptor yang dapat fasilitas tadi, kamarnya mewah, ruangannya mewah, termasuk pegawai napi atau para kantornya yang termaiskan. Itu saja. Ya pertanyaannya, maksudnya dosanya berlipat itu mereka dua-duanya antara kepala kantor napi dengan napi yang dapat fasilitas seperti itu mewah. Terima kasih. Itu aja. Iya. Dia pertanyaannya apa jadinya? Pertanyaannya apa? Dosa berlipat ganda. Dosa berlipat ganda. Iya. Ini masalah napi ya. Iya. Iya. Sepintas napi, sepintas nabi saya pikir. Jadi begini. Jangankan ya itulah Indonesia. Ditanya kan begitu. Itulah Indonesia. Jadi begitu. Di napi, narapidana, di sana itu berkelas-kelas, Pak. Berkelas-kelas. Kan orang pejabat memang kan sudah banyak jasanya, Pak. Jadi ya menghargai jasa itu. Menghargai jasanya. Ditempatkan di tempat yang kelasnya lebih bagus, dia juga bayar. Kalau yang nggak bayar ya kelasnya satu ruangan itu sampai 12 orang. Ada yang 6 orang. Mau naik kelas ke 4 orang, bayar dia. Bayar. Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Mau yang kelas 1, bayar. Hah? Ya dengan kemampuannya, dosa mah urusan dia dengan Allah ya. Tetap aja gitu. Tetap dosa dia. Tapi kan kepingin, dan pemerintah juga memfasilitasi agar jangan terlalu hina. Ya. Manusiawi. Pancasila itu begitu. Pancasila itu adalah memanusiakan manusia. Jadi artinya itu sesuai dengan derajat atau katakanlah kepiawaian atau jasanya. Kalau manusia di mata Allah sama aja semuanya, tapi jasa-jasanya dihargai. Masalah dosa memang penjaga sipir begitu. Iya, begitu. Itulah di bisnis kan udah biasa seperti itu. Biasa. Mudah-mudahan jangan sampai ya kita semuanya terlibat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nggak kedengeran jadinya saya. Yang kedua Pak, kalau di dalam membaca surat Yasin seringkali kita ikuti salamun Bismillahirrahmanirrahim itu sampai 3 kali. Ini maknanya memang lebih pas ya, lebih terus kalau di luar hanya sekali Pak menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya kelas berat. Salam, ya kita memberikan salam kepada siapa saja boleh. Tapi kalau jelas-jelas itu non-muslim, ya kita punya etika. Punya etika, ya, dengan cara selamat pagi, selamat sore, selamat siang, boleh. Ya. Karena menurut pendapat yang kereng, itu tidak boleh mendoakan orang selain muslim. Padahal itu salam adalah bentuk doa. Ya. Ya kita ganti dengan cara yang lain. Pagi Pak, siang Pak, sore. Bukan selamat pagi. Pagi Pak. Ya pagi ya. Kalau kita memberikan salam karena ketidaktahuan kita, dia muslim atau non muslim, kemudian salam gak masalah, gak berdosa, boleh. Ya. Assalamualaikum, padahal dia non muslim, gak masalah. Sekarang karena itu sudah budaya, ya kita justru berdoa. Kalau dia bisa menjawab Waalaikumsalam, bagus. Ya. Ya. Karena kita nggak sengaja kadang-kadang, nggak sengaja, nggak tahu. Salamun alaikum tibtum fatuluha khalidin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam surat Yasin. Salamun bermula keselamatan. Qaulam mir rabbir rahim. Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini adalah sebuah kalimat doa yang sangat indah sehingga diulang-ulang sampai 3 kali. Salamun qaulan adalah ucapan mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi kata-kata salam itu berasal dari Allah, ya tadi itu. Salamun alaikum itu berasal dari Allah. Kalimat salam, ucapan salam berawal dari Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Mir rabbi ar-rahim, dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Salamun qaulan mir rabbir rahim. 1 kali juga enggak apa-apa. Cuma karena itu kalimatnya mengingatkan, maka stressingnya di situ. Ya. Sekarang kita baca doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar kan itu artinya hindarkan kami, jagalah kami dari api neraka. Dan itu sampai terakhirnya bisa dibaca 3 kali. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ya, kita hindarkan dari neraka, hindarkan dari neraka, hindarkan dari neraka ya Allah. Nah, itu seperti itu. Jadi ada stressing di kalimat-kalimat tersebut agar hati kita itu tersentuh. Baca doa kalau tahu artinya, di stressing itu berulang-ulang. Misalnya Allahumma barik lana Allahumma ya Allah ya Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi walil khair. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami ya min ahli ilmi, ahli kebaikan, ahli ilmu, wa alil khair, dan ahli kebaikan. Wala taj'alna iyahu minal ma'asi wa dhair. Jangan jadikan anak-anak kami itu ahli kemadorotan. Ya. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa alil khair. Jadikan anak-anak kami adalah ahli ilmu, orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kebaikan apa saja, pokoknya kebaikan. Ya. Ketika itu kita berdoanya, ya Allah, Allahumma ja'al
auladana min ahlil ilmi walil khair, min ahlil ilmi walil khair. Di dalam khair ada kata-kata ya ahli mal juga, biar ahli ekonomi, ahli macam-macam, ahli kebaikan, ahli ibadah dan seterusnya. Ya. Ini dalam batin kita karena diulang-ulang, min ahlil ilmi walil khair, min ahlil ilmi walil khair, min ahlil ilmi, ilmu apa saja, ilmu kebaikan tentunya, dan kebaikan itu mendoakan anak-anak kita. Makanya kadang-kadang ada anak yang pinter itu kan berkat doa orang tua. Disebut begitu. Ya. Anak-anak kiai kadang-kadang nggak belajarnya biasa aja, tahu-tahu pinter dia. Apa? Orang tuanya yang berdoa dengan tulus ikhlas. Makanya kita perlu mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita. Kalau kita kepingin dihormati anak, ya tentunya kita juga supaya ada batin kita itu menyambung pada anak. Doakan anak-anak kita semuanya. Nah kita seperti ini karena doa orang tua kita. Kita bisa begini, bisa karena doa orang tua kita. Ya Allah, tulus dengan ikhlas. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya tadi termasuk 7 anjuran Rasulullah gitu antara lain tadi. Iya, iya. Orang yang meninggal. Nah ini justru kadang-kadang kita gini bahkan begitu jenguk orang yang meninggal itu ada kelainan yang ada misalnya maaf, ada yang mungkin nakal, Iya. otot. Ini kadang-kadang kita ngadepin itu apa itu kita ini nanti mohon ini terus namanya seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi orang meninggal itu dalam sakaratil maut sebetulnya sakit sekali. Dicabutnya nyawa itu sakit sekali. Karena sakitnya akhirnya ada yang mulutnya mangap. Mulutnya mangap ada. Sampai matanya melotot. Kita kalau masih baru itu gampang untuk mingkemin, yang matanya ini gampang dengan membaca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Terus diusap pelan-pelan, terus yang tangannya belum sedekap juga pelan-pelan diurut pelan-pelan. Kalau sudah lama memang kaku, tapi dibantu dengan air anget, ya, turut bacain alam nasroh, lama-lama juga akan bisa. Tuh. Tapi saya pernah itu buyut saya itu karena sakitnya itu 8 tahun, 8 tahun kakinya itu nekuk begini, tidurnya juga begini kakinya itu, itu nggak bisa, 8 tahun udah. Ya mau nggak mau kain kafannya ya terjadi seperti itu. Paling sedikit ya, tapi tetap pasti ada melengkung begini. Nah itu 8 tahun di tempat tidur kayak begitu kakinya ya. Itu maka jangan heran. Dan untuk itu husnul khotimah atau su'ul khotimah kita tidak boleh menvonis seperti itu. Itu urusan Allah ya. Apa itu ini wah matinya baik atau tidak. Nah kalau mau dibacain surat Ar-Rahman atau Al-Muluk juga bisa itu ya. Jadi untuk memudahkan seperti itu. Yang paling gampang dan kita hafal itu Alam Nasroh. Alam Nasroh. Alam Nasroh nggak hafal misalnya. Ya itu tadi dipakai air hangat diurut pelan-pelan. Oh iya, makanya kita diikat, kan diikat. Kalau masih mangap terus, sambil diikat sini, diikat pakai kain atas sini, supaya nggak nakutin, nyinggung, ya diikat. Kakinya kalau belum
dekat, diikat juga jempol, antara jempol dengan jempol, diikat. Iya, kita harus begitu, diikat jempol. Jangan takut, jangan takut. Kita pelan-pelan diurut, pelan-pelan, kemudian diikat antara jempol dengan jempol, diikat supaya posisinya sudah pas begitu. Jangan terlalu kakinya mekangkang ke sana satu ke sini lah, jangan. Harus dideketin, kemudian diikat jempol dengan jempol, diikat. Yang ini juga diikat ke sini, itu. Tangannya juga begitu. Kalau tangannya itu agak kaku gini, diikat, sininya diikat. Diikat tangannya supaya bisa sedekap, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, di dalam. Ya, kayak orang sholat gitu. Diikat, tangannya diikat. Kalau enggak lepas lagi, makanya diikat. Ya. Lama-lama juga ikatannya dilepas pun sudah enggak masalah. Biasa seperti itu. Itu. Ya. Yuk, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.